Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh ketuanya Wahyu Iman Santoso menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati ini dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni mendiang Yosua Huta Barat. Hakim menjatuhkan vonis mati kepada Sambo, padahal jaksa sebelumnya menuntut hukuman seumur hidup. Sementara kepada Putri Candrawati, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun penjara. Jadi ini dua-duanya adalah hukumannya maksimal ya. Untuk kurungan 20 tahun ini adalah maksimal dan hukuman mati itu hukumannya maksimal juga. Baik saat sidang pembacaan vonis kepada Ferdy Sambo maupun kepada istrinya ini mendapat perhatian yang luar biasa dari publik. Padahal pembacaan vonis ini yang diawali dengan terdakwa Ferdy Sambo itu berlangsung sejak pagi hingga siang hari, bahkan menjelang sore hari, sementara Putri Candrawati itu sejak sore hingga malam hari. Ketika hakim membacakan vonisnya terhadap Sambo itu pengunjung menyambutnya dengan riuh. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Hal yang sama juga terjadi saat hakim membacakan vonis kepada Putri Candrawati. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT-B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT-B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Vonis kepada Sambo dan Putri ini disambut gembira keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat dan publik. Bahkan untuk vonis terhadap Putri Sambo itu keluarga Yosua menyatakan tidak menduga hakim akan menjatuhkan hukuman berat sampai 20 tahun penjara. Mengapa hakim memutuskan menghukum berat keduanya? Timbangan majelis hakim, semuanya memberatkan kedua terdakwa, sementara yang meringankan tidak ada. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan, dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Keberanian hakim menjatuhkan hukuman berat itu sesungguhnya tidak lepas dari dukungan, bahkan juga tekanan publik. Kasus ini sampai bergulir ke pengadilan itu tidak lepas dari kegigihan keluarga Yosua dan juga tentu saja keberanian serta nyali dari pengacara. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah publik yang kompak dan tidak terjebak dalam narasi pembelahan. Kamarudin Simanjuntak pada satu kesempatan dia mengaku terharu karena dukungan terhadap keluarga dan pengacara Yosua itu datang dari seluruh spektrum masyarakat. Dia mengaku banyak emak-emak yang mengenakan jilbab itu mendukung, bahkan mengeluh-elukannya, padahal dia ini kan adalah seorang Nasrani yang taat, bahkan ini garis keras dia ya Nasraninya ya. Dia sampai menyatakan jangan lagi percaya pada narasi pembelahan karena itu adalah komoditi kepentingan kelompok tertentu. Kasus ini mengajarkan kita bahwa di negeri ini keadilan itu harus diperjuangkan dan bahkan harus direbut. Jangan cuma berharap. Satu catatan penting, ketika masyarakat kompak, itu maka berbagai praktik kezoliman oleh mereka yang berkuasa itu bisa ditumbangkan. Kalau menoleh ke belakang, saya yakin ini banyak di antara kita yang tidak percaya ya, akhirnya hakim menjatuhkan vonis yang berat kepada Sambo. Sambo ini kan digambarkan sebagai seorang jenderal polisi yang sangat berkuasa, bahkan bintang 3 saja di Mabes Polri itu ada yang takut kepada dia. Dan dia itu dia disebutkan punya kerajaan di Mabes Polri ini, seperti Mabes dalam Mabes, begitu kata Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi kini dia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Ini kan hukuman mati ya dia. Makanya saya selalu mengulang-ulang, setiap kali menghadapi kezaliman, itu jangan diam saja. Speak up, harus bicara. Saya yakin kok masih banyak elemen-elemen kebaikan itu di dunia penegakan hukum, mau di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, dan juga di kalangan pemerintahan. Mereka ini hanya perlu dukungan agar mereka berani bertindak dan menegakkan keadilan, karena mereka juga pasti akan bergerak ketika tahu bahwa masyarakat mendukung mereka. Saya Hersunu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.